Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini menu utama kita adalah pertandingan yang akan digelar oleh dini hari nanti ya. Dimana akan ada 4 pertandingan, semuanya semifinal, yaitu semifinal UEL dan semifinal UECL. Oke, semifinal UEL dan semifinal UECL. Tapi menu utama di hari ini adalah semifinal UEL. Ya, yang pasti yang kasta yang tinggi ya. Di mana Manchester United yang sudah di atas angin dengan kemenangan 3-0 akan berhadapan dengan Athletic Bilbao. Dan ya kalau bicara pertandingan ini ya kayaknya udah 99% punya MU ya. Karena Athletic Bilbao tidak bisa diperkuat oleh pemain-pemain intinya. William Brothers tidak bisa main, Stenku tidak bisa main. Jadi akan sangat sulit lah ya. Akan sangat sulit untuk Bilbao, terutama 3 pemain andalan mereka di depan tidak bisa main. Jadi akan terjadi pusing. Gue rasa Bilbao akan pusing ya, dan sementara MU ya gue rasa mungkin akan tetap all out ya, karena mereka hanya akan mengejar UEL saja. Mereka mungkin akan tetap memainkan seluruh pemain terbaiknya supaya bisa mensecure satu tempat di final. Ya meskipun mereka sudah punya keunggulan 3-0, ditambah Bilbao kan nggak bisa diperkuat William Brothers, Teku, Vivian gitu ya. Banyak lah yang tidak bisa main. Jadi harusnya 99% sudah milik MU. Jadi ya gue juga nggak akan live reaction nanti karena kemungkinan ya Bilbao akan keluar menyerang, tapi MU ini kalau MU sampai ke comeback ya 3-0 dengan pemain Bilbao yang semuanya bisa dibilang mediocre. Gue nggak ngerti lagi sih sama tim ini, tapi harusnya MU bisa secure lah kemenangan. Sementara di pertandingan lainnya Bodo Glimt akan menjamu Tottenham Hotspur. Nah, Tottenham harus sangat waspada. Terlebih lagi Solanke dan Madison tidak bisa main. Jadi Bodo Glimt juga kalau nggak salah belum terkalahkan di kandang ya. Jadi apa udah ya? Gue nggak inget deh. Tapi Bodo Glimt ini salah satu tim yang solid kalau main di kandang. Jadi Bodo Glimt harus diwaspadai oleh Tottenham Hotspur, ditambah kan ini adalah salah satu-satunya piala juga yang bisa didapatkan oleh Tottenham. Jadi Tottenham harus ngegas, bisa gue bilang ya, harus berusaha untuk mempertahankan keunggulan di mana mereka unggul 3-1 ya di kandang sendiri. Harus bisa dipertahankan seminimal-minimalnya, nggak kebobolan lebih dari 1 gol lah. Seminimal-minimalnya gitu. Karena kan kita juga tahu sendiri pertahanan Tottenham di musim ini adalah yang terburuk. Ya, adalah yang terburuk ya di musim ini. Jadi pertahanan Tottenham harus waspada, gue rasa, dan segala macem gitu ya. Karena kan memang Tottenham kan kehilangan Romero, kehilangan Van der Ven. Nggak tahu nih, Romero kan udah di bangku cadangan, apakah bisa main atau enggak gitu. Sementara kalau Bodo Glimt gue nggak tahu ya pemain pentingnya siapa, jadi nggak terlalu ngikutin tim ini. Tapi kalau tim ini berprestasi mungkin gue akan ngikutin ya Tottenham. Dan feeling gue di final UEL nanti MU akan ketemu Tottenham ya, feeling gue. Karena Tottenham meskipun sedang dalam fase terburuk ya, sedang dalam fase terburuknya, tapi gue rasa untuk ajang seperti ini agak terlalu sayang untuk dilepaskan. Agak terlalu sayang untuk dilepaskan. Terlebih lagi gengsi mereka sebagai salah satu tim elit Inggris juga akan dipertaruhkan. Jadi gue rasa Tottenham akan mati-matian, dan Postecoglou pasti akan mati-matian juga, karena kalau ke final kan lawannya MU 50-50 kan. Kalau bicara MU dan Tottenham kan 50-50 ya, karena keduanya sedang buruk di liga ya, sedang dalam fase yang buruk di liga. Jadi tidak bisa diprediksi kalau MU dan Tottenham yang lolos ke final itu siapa yang bakal menang. Itu tidak bisa diprediksi. Sementara Chelsea harusnya bisa kill the game di UECL dan lolos ke final, dan Betis juga harusnya bisa mengunci ya Real Betis. Jadi kemungkinan final yang ideal untuk UECL Chelsea versus Real Betis harusnya ya. Kecuali kalau Real Betis tersungkur. Karena menangnya cuma 2-1 kan. Jadi apa 1-1 ya? Gue lupa deh. 2-1 atau 1-1.
Betis punya apa kans yang lebih besar untuk lolos ya menghadapi Fiorentina. 2-1 ya, 2-1 benar. 2-1 menghadapi Fiorentina, sementara Chelsea harusnya bisa. Chelsea ini harusnya UCL itu bukan levelnya Chelsea sih harusnya memang. Karena tim ini ya Chelsea menurut gua di musim ini adalah salah satu skuadnya tuh terbaik harusnya. Bahkan untuk level Liga Inggris ya. Untuk level Liga Inggris Chelsea itu harusnya skuadnya tuh salah satu yang terbaik dibanding Arsenal, dibanding Manchester City, dibanding Liverpool. Ya, harusnya salah satu yang terbaik. Tapi Chelsea entah kenapa sekarang tersungkur bersama City ya, tersungkur. Jadi level UCL ini udah bukan levelnya lagi lah. Harusnya level Chelsea itu UCL harusnya. Ya, dengan pemain segambreng Chelsea kalau mainin lapis 2 aja menurut gua masih terlalu overpower untuk ukuran UCL ya. Ya, jadi Chelsea tentu saja favorit terbesar untuk juara UCL, dan ya melihat peringkatnya juga di Liga Inggris kemungkinan mereka juga bisa masuk UCL musim depan. Jadi slotnya untuk UEL tidak akan terlalu berpengaruh ya, tidak akan terlalu berpengaruh. Chelsea kalau bicara pemain ya kan banyak ya yang bagus. Dewsbury Hall, Enzo, Caicedo, Lavia, ya kan main bagus semua. Sancho kedalaman skuadnya ya, Sancho, Palmer gitu ya, Nicholas Jackson, belum ada Nkunku gitu ya, Nicholas Jackson, Palmer, Sancho, Neto gitu ya kan, semuanya pemain-pemain matang ya, pemain-pemain matang yang levelnya itu udah kelas atas lah semuanya rata-rata. Gusto, Reece James, Colwill gitu ya. Colwill, Chalobah itu kalau 3 atau 4 pemain cedera aja masih banyak penggantinya gitu loh. Ya, bahkan seorang Caicedo aja bisa main di bek kanan lawan Liverpool ketika Chelsea menang lawan Liverpool. Caicedo tuh main di bek kanan loh. Bahkan Caicedo aja bisa main di bek kanan dan solid. Ya, dan solid. Gakpo nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi untuk ukuran Chelsea ya akan sangat memalukan kalau mereka nggak juara UCL. Seriusan. Kalau mereka nggak juara UCL, mending gak usah lolos UCL dah. Bakal malu-maluin. Beneran. Bakal malu-maluin. Mending lolos ke UEL aja, ke yang lebih rendah. Peringkat 6 berarti ya. Peringkat 6. Gitu. Jadi kita lihat para wakil Inggris ini akan bisa berjaya di Eropa atau tidak. Karena di UCL, wakil Inggris sudah tidak ada. Arsenal sudah tersingkir. Jadi sekarang pundak Inggris ada di tangan MU, Tottenham, dan Chelsea. Ya, dan agak keterlaluan kalau Inggris tidak bisa juara UEL atau UCL karena sangat diunggulkan. Secara kualitas pemain juga sangat di atas. Jadi kita lihat apakah ada tim yang kepleset gitu ya, terutama Tottenham ya. Tottenham sih yang paling bisa kepleset banget sih. Ya, Tottenham bisa aja dihajar Bodo Glimt 3-0 gitu ya. Bisa aja. Oke, sementara untuk Chelsea dan MU harusnya mulus ya. Itu aja soal nanti malam. See you di video selanjutnya.